Nah, sekarang kita ke soal. Soalnya kemarin adalah sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti 5 meter per sekon itu adalah V1-nya. V1 itu 5 meter per sekon. Nah, dari ketinggian 60 meter di atas tanah. Jadi berarti kita anggaplah ini ada gedung, tingginya adalah 60 meter. Tinggi gedung ini dari sini ke sini itu adalah 60 meter. Nah, benda itu dia dilemparnya dari sini, dari atas sini. Nah, ini awalnya di sini adalah P1 yang 5 meter per sekon. Nah, yang ditanya, hitunglah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, ini kan benda naik nih nanti. Naik, gerak, hingga dia mencapai tinggi maksimum. Anggaplah di sini. Nah, baru kemudian dia nanti turun lagi ke bawah hingga mencapai tanah. Jadi awalnya dia naik dulu hingga mencapai tinggi maksimum. Nah, baru di tinggi maksimum dia berhenti dulu dan turun ke bawah. Di tinggi maksimum ini kecepatannya adalah 0. Jadi bisa kita anggap di sini sebagai V2. Jadi V2-nya adalah 0 karena benda itu dia diam di tinggi maksimum. Nah, yang ditanya berapa waktu dari sini hingga dia mencapai ke sini, ke tinggi maksimum. T-nya, kita anggap aja itu kodenya adalah T max. Nah, ini kan dia geraknya ke atas, berarti kita pakai rumus vertikal ke atas. Kita tahu persamaan awal GLBB, persamaan nomor 1, bahwa V2 itu sama dengan V1 ditambah A dikali T. Nah, karena dia geraknya vertikal ke atas, berarti A itu sama dengan minus G. Jadi V2 sama dengan V1 dikurang GT jadinya. Nah, saat V2 ini sama dengan 0, nih, saat dia di tinggi maksimum, V1-nya itu adalah 5 dikurangi G adalah nilainya 10, T-nya ini menjadi T maksimum. Jadi, ketika ini jadi T maksimum, maka V2 ini nilainya adalah 0. Nah, sehingga di sini kita dapat persamaan bahwa kita selesaikan 10 T max itu sama dengan 5. Jadi nilai T maksimum itu adalah 5 per 10. 5 per 10 ini sama dengan 0,5. Satuannya adalah sekon. Nah, hati-hati, jangan sampai lupa menuliskan satuan. Karena dalam fisika itu, satuan ini tuh sangat penting. Jadi 0,5 apa? 0,5 sekon. Nah, sekarang yang B. Ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum itu dari sini. Berapa tinggi yang dicapai dari sini hingga ke sini. Nah, kita bisa pakai rumus nomor 2 yang V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. Atau rumus nomor 3 yaitu S sama dengan V 1 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini kita pilih mana yang paling mudah untuk digunakan. Coba kita analisa misalnya satu-satu. Kalau kita menggunakan rumus S sama dengan V1 dikali T setengah AT kuadrat, nah ini ada kuadrat di sini. Jadi kalau ada kuadrat ini biasanya lebih rumit matematikanya. Jadi kita pilih yang nomor 2. Rumus nomor 2 itu adalah V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. Nah, tadi kita kan tahu bahwa kalau di tinggi maksimum, kecepatan itu adalah 0. Benda itu diam sesaat di tinggi maksimum. Sehingga V2-nya itu kita masukkan 0 kuadrat. V1 itu ketika dia di sini. Nih, V1-nya adalah 5 kuadrat. Nah, ini kan geraknya vertikal ke atas, berarti A-nya sama dengan minus G. Berarti di sini tandanya jadi kurang 2, G-nya nilainya adalah 10. Nah, H-nya ini menjadi H max. Nih.
Ini nggak muat, di sini aja H maksimum. Nah, jadi ketika ini adalah H maksimum, maka V-nya itu jadi 0. Sehingga di sini kita dapat persamaan bahwa 0 sama dengan 5 kuadrat itu kan 25. 2 kali 10, 20 H max. Nah, ini berarti kita dapat persamaan 20 H max ini sama dengan 25. Nih, sama dengan 25. Berarti H max-nya adalah 25 per 20. Nah, 25 per 20 ini adalah 1,25. Satuannya adalah meter. Jadi tinggi yang maksimum, tinggi dari sini ke sini ya, dari awal nih, dari sini hingga ke sini. Jadi ini tuh adalah H max yang nilainya 1,25 meter. Nah, jadi ini untuk jawaban yang B. Nah, sekarang yang C. Waktu untuk mencapai tanah. Waktu untuk mencapai tanah itu berarti mulai dari dia bergerak, terus naik dulu, terus turun lagi ke bawah hingga mencapai tanah di sini berarti. Berarti hingga sini nanti. Nah, berapa waktunya totalnya? Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rumus nomor 1 atau rumus nomor eh, ini atau rumus nomor 3 yang ada T-nya. Rumus nomor 1 yaitu V2 V1 ditambah AT. Rumus nomor 3 itu adalah S sama dengan V1 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, kita lihat di sini, mana kemungkinan yang paling mudah untuk bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita pilih rumus nomor 1, maka V2 di sini adalah V ketika dia di tanah. Ketika di sini V2-nya nih. Ketika dia mencapai di sini, ini adalah V2-nya. Nah, kita kan belum tahu V2 di sini. Jadi nggak mungkin untuk bisa kita gunakan. Sehingga kita pilih rumus yang nomor 3. Nah, S ini kita ganti dengan H, tinggi. Ini simbol aja, artinya sama, jarak dari atas ke bawah itu. Nah, V1-nya kita ambil aja di tinggi maksimum. Jadi di tinggi maksimum, benda itu kan diam. Berarti nanti V1-nya ini kita masukkan dia sebagai 0. Kita ngambilnya itu dari sini. Nah, ini T tambah, karena dia ke bawah, berarti A-nya plus G, sehingga tandanya di sini adalah tambah T kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. H ini yang mana? H itu kan adalah jarak yang ditempuh oleh benda hingga mencapai tanah. Jadi, tapi kita ngambilnya posisi awalnya itu di tinggi maksimum ini. Berarti yang H itu dari atas hingga ke sini, ke bawah. Nah, ini adalah yang H. Berarti H itu besarnya adalah dari sini ke sini tadi kan 1,25 kita dapatkan di jawaban B. Berarti kalau dari sini hingga ke tanah ini tuh ininya H-nya jadinya adalah tingginya 1,25 ditambah 60. Nah, karena kita ngambilnya di posisi tertinggi tadi, berarti posisi tertinggi itu kan dia diam awalnya, berarti P1-nya adalah 0. 0 kali T tambah setengah, G-nya adalah 10, T kuadrat. Nah, jangan lupa T itu adalah waktu dari sini hingga ke sini, ke bawah. Jadi sini nih, T-nya. Nah, ini kan berarti tinggalnya adalah 61,25. Ini nolnya habis. Ini setengah kali 10. Ini kan bisa kita 10 bagi 2 itu 5. T kuadrat. Nah, berarti kalau T kuadrat itu adalah 61,25 dibagi 5. 61,25 dibagi 5 ini 60 bagi 5 aja ini udah 12 kan. 12 kali 5 itu 60. Nah, berarti 125 dibagi 5 ini kan 12,25.
Nah, berarti T itu adalah akar dari 12,25. Nah, akar 12,25 itu adalah 3,5 sekon. Nanti hasil perkaliannya tolong dicek lagi. Nah, jangan lupa T 3,5 sekon ini tuh dari sini hingga ke bawah. Pertanyaan soal adalah waktu untuk mencapai tanah. Jadi dari pertama kali dia bergerak, naik ke atas terus turun lagi ke bawah. Sehingga T-nya ini jangan lupa ditambahkan dengan waktu untuk naik tadi, yaitu T max nih yang 0,5. Berarti jawabannya adalah 4 sekon. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan dari dia pertama kali naik hingga dia mencapai tanah. Nah, sekarang yang D. Yang D, ini tuh katanya kecepatan saat menyentuh tanah. Tanah itu kan di sini, ini tanah. Nah, berarti kecepatan di sini. Kecepatan di sini tuh berapa? Nah, kita bisa ambil titik awalnya itu di sini, di titik tertinggi untuk memudahkan perhitungan. Jadi, kalau kita ambil ini posisi 1, berarti di bawah ini adalah posisi 2. Nah, kita mau mencari V2, kita bisa pakai rumus nomor 1 atau pakai rumus nomor 2. Tapi kalau rumus nomor 2 kan ini adalah kuadrat, sehingga susah nanti nyarinya secara matematika. Makanya kita gunakan rumus nomor 1 saja, yaitu V2 sama dengan V1 ditambah AT. Nah, V2 sama dengan V1, karena geraknya kan vertikal ke bawah, berarti A-nya adalah GT. Nah, T itu dari sini, waktunya kan dari atas hingga ke bawah kita ngambil nanti. Di V2, V1-nya itu adalah yang ini nih, yang 0, karena posisi awal kita ambilnya di posisi tertinggi, sehingga V1-nya adalah 0, tambah G-nya 10, T-nya dari sini tadi dari posisi tertinggi hingga mencapai tanah itu adalah yang 3,5 ini tadi kan. Nah, berarti T-nya adalah 3,5. Berarti V2-nya adalah 10 kali 3,5 ini 35 meter per sekon. Jadi jawabannya ini. Nah, bisa ya dipahami. Nah, selanjutnya ini tuh ada pertanyaan dari temannya. Oke, ada pertanyaan, kita ke slide berikutnya. Nah, ini pertanyaannya dari Anisatul Maghfirah. Katanya, pada soal, bola setelah dilempar ke atas lalu berhenti sesaat terus jatuh ke bawah hingga menyentuh tanah. Ya, benar. Nah, jika kondisinya berbeda, misalkan setelah dilemparkan ke atas, jadi ini misalnya kayak tadi nih, ini gedungnya, anggaplah 60 meter. Jadi dilempar dulu ke atas. Nah, ini dilempar ke atas dengan kecepatan awal V1. Ini naik sampai tinggi maksimum katanya. Nah, terus bola jatuh ke bawah, nih jatuh ke bawah, oke. Dan disambut oleh Edo di bawah. Nih, di sini si Edo menyambut. Nih, ini Edo. Nah, pertanyaannya, apakah ini termasuk GLBB? Iya, GLBB. GLBB itu dari sini, posisi ini terus naik ke sini, terus sampai ke sini nanti, sesaat sebelum bola disambut oleh Edo. Jadi, sampai sesaat, nih saya tulis di sini, sampai sesaat bola disambut oleh Edo, disambut oleh Edo. Nah, ini adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yang konsepnya sama tadi dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu, bagaimana ketika bola disambut oleh Edo? Ketika bola disambut oleh Edo, nah, bola ini mengalami tumbukan dengan Edo. Jadi, bola dan Edo ini tuh ada proses tumbukan namanya. Nah, kalau ada tumbukan berarti nanti ada impelan.
impuls. Jadi ini ada bab lain yang membahas nanti antara impuls dengan tumbukan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, berapa kecepatan bola ketika mengenai tangannya Edo? Nah, maka untuk menghitung kecepatan bola di sini saat menyentuh tangannya Edo, V2 ini, nah, kita bisa menggunakan persamaan GLBB yang tadi. Seperti yang tadi, jadi sama aja kita cari dulu V2-nya di sini. Tapi kalau pertanyaannya adalah berapa gaya yang dikerjakan oleh bola saat mengenai tangan Edo atau berapa gaya yang dikerjakan oleh tangan Edo terhadap bola. Nah, untuk membahas yang itu kan bola dan tangan Edo itu udah bersentuhan. Nah, berarti kita bahasnya itu pakai ini, tumbukan, impuls dan momentum nanti. Di tumbukan ini tuh disebut juga dengan momentum. Nah, jadi nanti momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Jadi P ini adalah momentum. Nah, ini hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Nah, kalau impuls itu apa? Impuls itu definisinya adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Jadi gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat atau gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Tapi waktunya itu sangat singkat. Jadi delta T-nya ini sangat kecil. Jadi dia menuju 0. Nah, momentum itu ada hubungannya dengan impuls. Apa hubungan momentum dengan impuls? Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi nanti kalau kita mau menghitung berapa besar gaya yang dikerjakan oleh tangan Edo terhadap bola atau bola terhadap tangan Edo, maka kita bisa ganti impuls ini dengan F dikali delta T. Nah, delta P ini kan adalah P2 dikurang P1. Berarti F dikali delta T, P2 itu berarti MV2. MV1. Nah, M-nya ini adalah massa bola. Nih, massa bola. Jadi F dikali delta T, ini M-nya kan sama, bolanya itu juga yang bergerak. Nah, ini V2 dikurangi V1. Nah, jadi berarti nanti gayanya adalah M V2 dikurangi V1 per delta T. Nah, V2 itu di mana? V2 itu adalah kecepatan bola setelah menyentuh tangannya Edo atau setelah ditangkap oleh Edo. V1 itu adalah yang ini sebagai V1-nya. Jadi V2 di sini kalau di impuls momentumnya jadi V1 yang kita hitung dengan konsep GLBB tadi yang pakai vertikal ke bawah itu adalah V1-nya. Kecepatan bola sesaat sebelum menyentuh tangan Edo. Nah, ketika bola itu ditangkap oleh Edo, bola itu kan diam. Jadi kalau bolanya diam, berarti V2-nya sama dengan 0. Nah, 0 dikurangi V1 berarti itu nanti kan minus V1. Berarti nanti F-nya tandanya negatif. M dikali V1 per delta T. Selang waktu bola itu menyentuh berapa lama bola itu bersentuhan dengan tangannya Edo delta T. Nah, jadi gaya yang dikerjakan oleh bola atau yang dikerjakan oleh tangannya Edo itu besarnya adalah gaya yang dikerjakan oleh bola terhadap tangannya Edo itu adalah besarnya massa dikalikan dengan V1. V1 itu kecepatan bola sesaat sebelum menyentuh tangan Edo dibagi dengan selang waktu saat tumbukan antara bola dengan tangan Edo itu terjadi. Nah, kenapa tandanya negatif? Karena arah gaya yang dikerjakan oleh tangan Edo itu berlawanan arah dengan arah kecepatan bola. Jadi kalau misalnya bola itu kan arah kecepatannya ke bawah. Nah, tangan Edo ini mengerjakan gaya yang arah kecepatannya adalah ke atas. Itu tanda negatifnya. Oke, nah jelas ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait materi dan soal ini, boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jelaskan. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.